Hadirnya tol Trans Jawa menjadi sebuah alternatif baru bagi para pengendara yang selama ini melintas melalui jalur pantai utara atau yang lebih dikenal dengan jalur Pantura. Namun sayang, keberadaan tol Trans Jawa malah dimanfaatkan oleh pengemudi truk overdimensi dan overload alias truk odol untuk melintas. Bukan tanpa alasan pengemudi truk odol memilih tol Trans Jawa. Hal ini dilakukan untuk menghindari jembatan timbang yang berada di jalan arteri pantai utara Pantura. Pertama adalah kenapa dia mengangkut berlebih? Pasti kan dia ada keuntungan yang berada di situ, ya kan? Ada keuntungan di situ. Kemudian kenapa dia masuk jalan tol? Karena mungkin pengawasannya relatif lebih sedikit. Petugas Unit Pelayanan Penimbangan Kendaraan Bermotor UPKBB Subah Kabupaten Batang, Jawa Tengah menyatakan terjadi pengurangan hingga 70% jumlah truk barang yang masuk ke jembatan timbang setelah rampungnya tol Trans Jawa. Seiring jumlah truk yang menyusut, jumlah penindakan terhadap truk yang melanggar aturan juga menurun. Jadi saat jembatan timbang ini demikian ketat, kayak balon ya, di sini diketatin, dia gelembung tempat yang lain, gitu. Kalau mungkin jalan negara diketatin, mereka potensi masih melakukan lewat jalan tol. Tim Berkas Kompas bertemu dengan NA, pengemudi truk angkutan barang yang sering melewati tol Trans Jawa dengan membawa muatan berlebih. Berbagai barang yang diangkut oleh NA kerap kali melebihi kapasitas. Ya sudah biasa di dunia ekspedisi itu sudah biasa. Gitu, mau over kapasitas, mau tonase itu sudah biasa. Minimnya pengawasan truk angkutan yang melebihi muatan di tol Trans Jawa dimanfaatkan oleh NA. Ia sering melakukan perjalanan Jakarta-Surabaya mengangkut muatan 2 kali lipat dari kapasitas truk. Harusnya bawa, yang pernah itu yang harusnya bawanya cuman ya 11 ton, 12 ton ya. Nah, ini bawanya sampai 27 ton gitu. Tim Berkas Kompas mengikuti NA saat menjalankan tugasnya di tol Trans Jawa. Ada cara khusus mengemudi kendaraan yang over muatan. Truk yang dibawa NA berjalan lambat. Laju kendaraannya di bawah aturan kecepatan minimum yang ditentukan di dalam tol, yakni 60 km per jam. NA harus menjalankan kendaraannya dengan kecepatan rendah maksimal 40 km per jam agar tidak merusak ban kendaraan yang bisa berakibat kecelakaan. Kalau yang over kapasitas itu, kita kalau kecepatan lebih dari 40 itu cepat panas bannya. Nah, kalau kita kurang kontrol dengan over kapasitas itu, ya kalau misalnya kita lari dengan kecepatan yang tinggi, ya itu kita mengakibatkan ban bisa meledak dengan tiba-tiba. Perlu kemampuan khusus menjalankan truk kelebihan muatan seperti yang dibawa oleh NA. Ketika kita over kapasitas, nah disitulah kita jangan menginjak rem terus. Ya, harus pertama yang harus kita lakukan adalah akselerasi gigi yang rendah. Jadi remnya jebol, remnya blong. Nah, ketika rem blong itulah ya kan bisa mengakibatkan ya hilangnya nyawa baik si pembawa kendaraan, baik di sekitarnya. Di balik kemudi, NA menyatakan sering dibayangi rasa was-was terjadi kecelakaan. Namun NA tidak punya pilihan, sebab barang yang diangkutnya adalah barang yang telah disediakan oleh perusahaan tempatnya bekerja. Ia juga masih berani mengangkut muatan berlebih karena aturan masih bisa dilanggar, seiring dengan petugas yang masih bisa disuap. Di stopin ya kadang tilang, ya kadang ya bisa dengan ngemel gitu. Ngemel itu apa? Ngasih uang. Itu udah sering Bang ya? Nah, itu sudah namanya Cuma udah jadi rahasia umum itu. Tidak hanya truk over muatan, tol Trans Jawa juga jadi pilihan bagi truk over dimensi untuk melintas. Truk over dimensi adalah truk yang telah dimodifikasi ukuran bentuknya, berbeda bentuk dari standar sebuah truk yang sesuai dengan ketentuan pabrik dan aturan yang berlaku. Kami bertemu dengan KM, pengendara truk over dimensi yang sering melewati tol Trans Jawa. Dalam buku KIR,
Truk yang dibawa oleh KM seharusnya memiliki panjang 7 meter. Namun, nyatanya, truk pengangkut barang ini memiliki panjang mencapai 8,8 meter. Nggak ada bedanya, Mas. Kan kita lebih hati-hati kan yang panjang kan. Lebih hati-hatinya kalau kita mau belok-belok atau mendahului. Kita kan harus lebih waspada kan, Mas. Dan yang lain pendek, kalau panjang kan buntutnya itu kan lebih panjang, Mas, kalau mau belok kan. Nah, gitu kalau pendek kan lain lagi kan. Truk pengangkut barang yang terindikasi overdimensi pasti akan ditindak di jembatan timbang. Sama seperti NA, KM pun memilih tol Trans Jawa untuk menghindari jembatan timbang. Keduanya mengaku pungli di jembatan timbang jauh lebih besar daripada tarif tol Trans Jawa. Keduanya paham betul praktek pungli agar truk tidak ditahan ataupun ditilang masih dilakukan oleh petugas jembatan timbang. Gitu kadang ya tergantung kelebihannya berapa ton gitu. Ya kalau misalnya kelebihannya ini sampai 2 kali seharusnya kapasitasnya ya itu kadang dikenakan biaya sekitar 200 sampai 300 ribu per mobil. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada pasal 307 mengatur sanksi bagi pengemudi kendaraan yang menggunakan kendaraan yang tidak mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, serta dimensi kendaraan. Pengemudi akan dijerat pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000. Meski ada produk hukum yang siap menjerat, namun truk overdimensi dan overmuatan masih berkeliaran di tol Trans Jawa. Apa yang salah? Paling tinggi yang Mas merebut berapa? Kalau 180, Di atas kabin. 180 cm di atas kabin. nggak ada 2 meter. Itu langsung lolos. Ya lolos. Tapi kan surat juga ada gitu loh. Surat yang penting ada ya. Ya memang surat ada cuma ukurannya nggak pas gitu loh.